Tentang khutbah Jumat yang total berbahasa Arab di Indonesia, ada yang mengatakan, itu out of context. Ngapain pakai bahasa Arab? Ini kan Indonesia, gimana jamaah bisa paham? Tapi walau tidak dipahami, yang menghadirinya juga selalu ramai. Di sisi lain ada yang membela, itu kan bahasanya Nabi. Nabi khutbahnya selalu dalam bahasa Arab. Ya iya, karena Nabi orang Arab, berdakwahnya juga di Arab. Gak mungkin pakai bahasa Indonesia, bantah yang lain. Saya tidak mau terlibat dalam dakwah mana yang paling benar. Saya cuma ingin menyampaikan, sumber power dalam beragama, atau hal-hal yang menyebabkan seseorang tercerahkan, itu memang misterius, dan beragam. Ada yang bilang, dalam menyampaikan pesan, yang penting pendengar paham apa yang disampaikan. Kalau tidak paham, maka dakwah tidak ada gunanya. Khutbah dalam bahasa Arab, untuk apa kita dengar, kalau kita tidak paham? Kira-kira begitu. Kaum intelektual, berpikir dengan cara ini. Ini sudah benar, maka berbicaralah dengan bahasa masyarakat Anda. Tapi ada juga yang sangat paham agama, namun tidak tercerahkan. Ada dari kita yang sudah sekolah kemana-mana, mendengar banyak hal, mengkaji, membaca, dan memahami hampir segalanya. Tapi mereka radikal, korup, sombong pula. Artinya, memahami sesuatu tidak serta-merta membuat kita lebih baik, bahkan bisa sebaliknya. Ada dua jenis dakwah. Untuk dakwah jenis pertama, Anda harus berbahasa sama dengan bahasa kaum Anda. Anda harus banyak bicara, agar mereka tahu dan paham. Tapi, untuk jenis kedua, Anda cukup hanya berdakwah dengan cara diam. Tak perlu bicara, cukup dengan ditatapnya wajah Anda, itu sudah menjadi sumber pengetahuan yang berlimpah ruah bagi semua. Sehingga Nabi mengatakan, menatap wajah ulama, tinggi sekali nilainya, diampuni dosa, lebih baik daripada beribadah 40 tahun, menghidupkan gelombang-gelombang malaikat dalam diri Anda, dan sebagainya. Tentu ulama yang dimaksud di sini, bukanlah ulama biasa, atau ulama akal, melainkan ulama spiritual. Seorang ulama, yang diamnya adalah cahaya bagi Anda. Ini tentu mengarah ke wali, wakil Tuhan di muka bumi. Agama, punya cara kerja berbeda, untuk tingkatan dan kebutuhan berbeda. Untuk meningkatkan potensi akal, carilah ulama yang pandai mengajar dan berbicara dalam bahasa Anda. Duduk, dan simak isi kitab yang diulasnya. Sedangkan untuk mengupgrade potensi jiwa, cari ulama yang ahli diam. Hanya dengan menatapnya, kecerdasan Anda bisa berlipat ganda. Sebab, melalui dialah, ruhani kerasulan berbicara. Saya beri contoh kisah Nabi Musa. Permintaan terberat yang tidak dapat dipenuhi oleh Nabi Musa manakala bersama Nabi Khidir, adalah diam. Ya, berdiam, tanpa komentar, sebelum semuanya jelas, dan menjadi terang benderang hikmahnya. Nabi Musa adalah nabi bagi Bani Israel, seorang yang paling berilmu di masanya. Sampai-sampai, suatu ketika Nabi Musa ketika berdakwah di hadapan kaumnya, ada di antara kaumnya yang bertanya, siapakah orang yang paling berilmu saat ini wahai Musa? Riwayat lain menyatakan, adakah orang yang lebih berilmu darimu wahai Musa? Nabi Musa dengan tegas menjawab, sayalah satu-satunya, orang paling alim, paling berilmu saat ini. Tak lama kemudian, Allah Ta'ala menegur Nabi Musa, bahwa masih ada yang lebih berilmu. Seseorang yang memiliki ilmu laduni yang berada di antara dua pertemuan antara air laut dan air tawar. Singkat cerita, dimulailah pengembaraan ilmu bersama Nabi Yusha bin Nun, dengan beberapa ujian kelayakan bagi Nabi Musa, diterima sebagai murid Nabi Khidir. Ada dialektika di antara keduanya, di mana Nabi Musa bernegosiasi agar diterima sebagai murid, dan Nabi Khidir semula meragukannya. Walhasil, akhirnya Nabi Khidir tidak mensyaratkan apa-apa, terkecuali, hanya meminta Nabi Musa agar diam, tanpa komentar, sebelum semuanya telah dijelaskan secara terang benderang di balik hikmah dari setiap kejadian. Nabi Musa sepakat. Dimulailah perjalanan pertama, di mana Khidir mengajak Musa ke tepi pantai, lalu meminjam perahu milik seorang nelayan miskin. Tanpa sepengetahuan si pemiliknya, setelah usai dipergunakan, Khidir melubanginya hingga perahu itu rusak. Tentu saja, hal itu membuat Musa terheran-heran, dan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Mengapa Anda merusak perahu itu? Mengapa, dan mengapa? Masih berlanjut pada kasus selanjutnya, di mana Khidir mencekik leher seorang anak yang sedang bermain-main hingga tewas.
Musa makin tidak mengerti karakter guru macam apa yang akan menjadi gurunya itu. Musa protes, dan seakan menghakimi apa yang dilakukan Khidir adalah kesalahan, bahkan kedoliman yang tidak sepantasnya dilakukan oleh siapapun, apalagi dia seorang nabi. Nabi Musa tak tahan diri untuk berkomentar dan memprotes, hingga terkesan tidak terima dengan kenyataan yang dihadapinya. Mengapa Anda bunuh jiwa yang tak berdosa? Namun, setiap kali menghadapi pertanyaan dan protes Musa, Khidir hanya mengingatkan kesepakatan di awal yang harus bisa disepakati. Mau tak mau, Nabi Musa pun harus menerima kenyataan yang di luar nalar dan logika pengetahuannya itu. Ujian terakhir yang dilakukan Khidir ini, ternyata hanya hal yang sangat sederhana, tidak penuh misterius seperti dua kasus peristiwa sebelumnya, yaitu membantu membetulkan dinding yang telah roboh pada sebuah rumah tua yang lama ditinggalkan. Namun, justru hal ketiga inilah yang merupakan klimaks dari pengembaraan itu. Musa tidak mampu untuk tidak berkomentar, apa gerangan yang dilakukan oleh lelaki misterius di hadapannya, yang telah Allah karuniakan berbagai lautan ilmu hikmah padanya. Apa jawaban Khidir pada Musa? Ha'ada firakuba ini, wabainika. Inilah akhir perjumpaan antara diriku dan dirimu. Akhirnya, Khidir menyingkapkan semua hikmah dari setiap peristiwa, mulai perahu milik nelayan miskin yang dirusak. Ternyata, hikmahnya adalah penyelamatan dari perampasan Raja Dolim, yang merampas semua perahu yang masih bagus kondisinya. Pembunuhan seorang anak itu, juga dalam rangka penyelamatan terhadap orang tuanya yang soleh, yang kelak akan menjadi petaka bagi keduanya. Semua merupakan rahasia dalam ilmu Allah, yang hanya diketahui Khidir. Pembenahan dan penegakan dinding yang roboh, juga dalam rangka isyarat harta warisan yang terpendam di bawah tanahnya, yang ditinggalkan oleh seorang yang soleh yang telah wafat terhadap anak-anaknya. Diam atau hening dalam ranah sufistik, termasuk pembahasan yang sangat penting, dan juga tentu menarik. Apalagi pembahasan ini hampir hadir dalam seluruh agama dan juga aliran spiritual lainnya. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal dalam pemikiran tasawuf, adalah siapa yang mengenal Tuhannya, lidahnya akan menjadi bisu. Maulana Rumi, salah satu sufi yang memberikan ruang khusus dalam menjelaskan persoalan hening dan diam. Namun kira-kira, mengapa kaum sufi begitu menaruh perhatian tentang diam dan hening? Berikut ini di antara beberapa faktor yang menjelaskan posisi diam dalam persoalan tasawuf, dan juga menjelaskan beberapa karakteristik diam. 1. Rahasia ilahi, tidak sepantasnya diungkapkan di majelis-majelis yang sebagian besar dihadiri oleh orang-orang awam. 2. Diam atau hening, salah satu dari adab suluk, sebab diam akan mensucikan batin manusia. Syekh Sahal Tustari, salah satu sufi besar mengatakan, hening tak akan dicapai dengan sempurna, kecuali dengan halwat. Dan taubat, tidak akan benar kecuali dengan hening. 3. Maulana Rumi dalam Matsnawi mengatakan, jika engkau tak ingin dihasut syaitan, hilangkan ego dan keakuan dan berlindunglah pada kejujuran. Jika kau tak punya kejujuran, paling tidak, diamlah. Karena, perkataan menegaskan kita dan saya. Perkataan yang menetap di hati, akan menguatkan nalar. Efek dari diam, nalar jiwa akan menemukan segala yang dicari. Namun saat kau berkata, nalarmu yang sangat aktif. Kurangilah nalarmu, agar kau tetap baik. Seseorang yang kurang bicaranya, pikirannya tinggi. Namun saat bicara yang banyak, nalar pun sirna. 4. Bagi Rumi, tanpa bahasa, adalah suatu bentuk dari bahasa itu sendiri. Maksudnya, terkadang dalam memahami sesuatu yang tak terpahami, bisa melalui keheningan dengan bertanya ke dalam diri kita. 5. Diam, pada hakikatnya dipahami sebagai suatu pengalaman. Khususnya makrifat terkait dengan Tuhan pada tahapan tertentu, tak lagi mampu terwakili oleh kata-kata. Di sini, manusia membutuhkan suatu bentuk keheningan, agar manusia dapat memahaminya melalui pengalaman ke dalam diri yang paling batin. 6. Kata Rumi dalam Matsnawi, seorang arif, mulutnya tertutup, namun hatinya penuh rahasia. Mulutnya tak bergerak, namun ada lantunan melodi di dalam hatinya. Para arif yang telah meraih medali ilahi, meski rahasia bersama dirinya, namun mereka menyembunyikannya. Ia mengejarkan rahasia perbuatan kepada siapa saja yang lidahnya diam, dan mulutnya tertutup. 7. Pada prinsipnya, alam makna, adalah alam keheningan tanpa bentuk dan tanpa materi, yang justru bertindak sebagai penggerak alam materi. Oleh sebab itu, tak heran, jika para sufi mengarahkan seluruh eksistensinya menuju alam keheningan.
8. Keheningan akan membuahkan kemurnian, dan dari kemurnian akan membuahkan bahasa yang paling indah sebagaimana yang dihasilkan oleh kaum sufi dalam membahasakan pengalamannya. 9. Kata Maulana Rumi, makanan nafsul mutmainnah adalah diam. Makanan nafsun nathiqoh adalah perkataan. 10. Diam termasuk salah satu faktor yang mampu memisahkan antara hak dan batil. Tanpa simbol dan kesirnaan mutlak, dapat ditemukan dalam keheningan. Saat manusia diam, rahasia-rahasia akan mendekat kepadanya, dan hatinya terbuka dalam mendengarkan rahasia-rahasia. 11. Esensi diam, sangat terkait dengan esensi cinta. Mereka yang memahami makna diam, akan memahami pula makna cinta. Sebab, ada kaitan erat antara cinta dengan diam dalam tradisi sufi. Jadi, kalau Anda seorang ulama tipe seperti ini, tidak masalah seperti apa Anda bertingkah, dan bahasa apa Anda berkhutbah. Semua akan masuk dalam spesifikasi wama yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Anda sudah dipercaya menjadi juru bicara Tuhan. Tidak mesti bahasa Arab, bahasa burung sekalipun, itu tetap menjadi rahmat bagi manusia. Sebab, yang dicari bukan teriakan Anda di mimbar dakwah, melainkan ruhani Anda. Ruhani yang mencerahkan. Ruhani yang dapat menyambungkan sekalian jiwa manusia dengan Rasulullah. Suatu ketika, Cak Nurholis Majid membawa W.S. Rendra untuk Jumatan. Itu Jumat pertama setelah ia memeluk Islam. Cak Nur menghindari membawa sang penyair ini ke masjid biasa, namun justru mengantarnya ke masjid yang khutbahnya total berbahasa Arab. Karena menurutnya, suasana batin W.S. Rendra memang sedang mencari sesuatu yang berbeda. Mendengar Islam dalam bahasa asli yang tidak ia pahami, mungkin mampu memberi rasa baru baginya dalam beragama. Ketimbang bahasa Indonesia, yang terkadang entah apa-apa kita diceramahinya. Ada waktu-waktu tertentu kita butuh bahasa berbeda, untuk memahami sesuatu yang lebih esensial. Dalam pengalaman para sufi, ada titik di mana mereka masuk ke sebuah alam yang sangat unik. Mereka berinteraksi dengan pesan-pesan kosmik di luar standar bahasa manusia. Tapi semakin lama semakin dahsyat, ketika perlahan mulai dirasakan dan dibuka pemahaman oleh Tuhan, bahwa kode-kode yang silent ini, memiliki kandungan luar biasa. Begitulah para nabi, punya hobi sekaligus kemampuan untuk menangkap pesan-pesan khusus yang tidak berhuruf dan bersuara, sebelum dikonversi ke dalam bahasa orang kampungnya. Pencerahan justru diperoleh, saat kita menangkap pesan-pesan tersembunyi seperti ini. Jalaluddin Rumi berkata, diam adalah bahasa Tuhan. Yang lainnya, adalah terjemahan yang buruk. Untuk menjadi tercerahkan, Anda harus masuk ke alam yang sama sekali berbeda, yang berbicara kepada Anda dengan bahasa yang sama sekali berbeda. Bukan bahasa Arab, juga bukan bahasa Indonesia. Tapi bahasa alam, atau bahasa Tuhan. Setelah itu, terserah Anda mau mentranslate bahasa itu ke dalam bahasa apapun.